warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrazawan Wiranata Sibuan dengan NIM 2303060001 dari Prodi Peternakan A, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika klasifikasi pada kelinci. Pertama-tama itu ada filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Mamalia, ordo Logomorphia, famili Leporidae, genus Ornitholagus, dan spesies yang terakhir itu Ornitholagus tuniculatus. Selanjutnya saya membahas tentang topografi organ dalam pada Ornitholagus tuniculatus. Nah, di sini ada namanya trakea, terus ada pulmo, ada intestinum tenue, ada hepar atau hati, ada ventriculus atau gijar, ada di sini namanya cecum, ada intestinum brachum, dan di sini lagi ada namanya rectum, ada cloaca. Selanjutnya saya membahas tentang sistem nervosum atau otak. Nah, sistem nervosum itu atau anomalia terdiri atas hemisfer cerebri, yaitu belahan otak kecil yang terdiri dari hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Selanjutnya ada fissura longitudinalis cerebri atau lekukan yang memisahkan dari kedua hemisfer cerebri. Selanjutnya ada yang namanya itu giri atau lengkungan pada permukaan cerebrum. Nah, selanjutnya itu ada sulci, yaitu lekukan pada permukaan cerebrum. Selanjutnya ada cerebrum atau otak bagian besar yang berfungsi mengatur aktivitas tubuh gerak pada kelinci. Selanjutnya ada cerebellum. Cerebrum itu adalah mengatur keseimbangan tubuh pada kelinci. Selanjutnya itu ada medulla oblongata. Medulla oblongata itu dia mengatur aktivitas organ bagian dalam pada kelinci seperti aliran darah, jantung, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada medulla spinalis. Medulla spinalis itu dia berfungsi mengantarkan informasi dari otak ke otot serta organ tubuh penting lainnya. Selanjutnya saya akan membahas sistem digestori pada kelinci yang dimulai dari lima oris atau mulut, di mana ada pencernaan secara enzimatik dan mekanik. Kemudian makanan bergerak ke esofagus dan menuju lambung untuk dicerna oleh ventriculus dengan pH asam lambung itu 1,5 sampai 2,5. Setelah itu makanan mencapai intestinum tenue atau usus halus, di mana terjadi penyerapan nutrisi yang terjadi dan diserap oleh villi dan mikrofil. Dan intestinum tenue itu dibagi tiga, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Dan sisa-sisa makanan yang tidak tercerna lanjut ke intestinum brachum atau usus besar, di mana air dan nutrisi mengalami tambahan dan diserap lalu menuju ke cecum. Nah, cecum ini sebagai tempat fermentasi makanan. Lalu kolon sebagai absorpsi air dan rektum ini sebagai penampungan feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Anus adalah organ terakhir untuk jalan keluarnya feses. Selanjutnya saya membahas tentang glandula digestori atau organ pencernaan tambahan. Pertama itu ada hati. Hati terletak di antara gijar dan empedu yang memiliki warna kemerahan. Hati memiliki fungsi fisiologis yang berupa sekresi empedu, detoksifikasi racun, dan metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Selanjutnya ada yang namanya itu pankreas. Pankreas itu terletak di antara lipatan-lipatan duodenum dan berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Selanjutnya ada vesikel velea atau kantung empedu yang berfungsi mentransfer empedu dari
hati ke usus. Nah, saluran kanan empedu itu lebih melebar sehingga daya tampung dan alirnya lebih besar dari yang kiri. Fungsi empedu itu ada mengaktifkan lipase pankreas, mempercepat kerja amilase pankreas, dan dia membantu mengemulsi lemak. Selanjutnya saya ada membahas tentang glandula salivari, yaitu dia adalah kelenjar ludah yang bermuara dalam rongga mulut. Dan terdapat ada glandula parotis yang sepasang terletak di belakang mandibula di bawah telinga, dan glandula sublingualis di bawah lingua, dan terakhir ada glandula infraorbitalis yang terletak di bawah faring. Sistem sirkulasi yang pertama yaitu kor atau jantung. Jantung terdiri dari dua buah serambi, yaitu atrium dexter serambi kanan, atrium sinister serambi yang kiri, serta terdapat dua bilik yaitu ventricle dexter bilik yang kanan dan ventricle sinister bilik yang kiri. Saluran yang akan membawa darah yang berisi O2 dari jantung ke seluruh tubuh adalah arteri. Nah, sedangkan saluran yang membawa darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh ke jantung disebut vena. Dan untuk saluran yang membawa darah yang berisi CO2 dari jantung ke paru-paru disebut arteri pulmonalis. Nah, sedangkan untuk saluran yang membawa darah yang mengandung O2 dari paru-paru ke jantung disebut vena pulmonalis. Nah, terakhir ada aorta yang merupakan pembuluh darah utama yang menghubungkan jantung ke seluruh tubuh. Selanjutnya saya membahas tentang enzim pada proses pencernaan. Yang pertama itu ada enzim petialin yang terdapat di dalam air ludah dan dihasilkan oleh kelenjar ludah. Fungsinya itu adalah mengubah amilo menjadi glukosa. Nah, terus itu ada enzim amilase yang dihasilkan oleh kelenjar ludah yang di dalam mulut dan di pankreas. Selanjutnya itu ada enzim maltase yang terdapat di usus 12 jari yang berfungsi memecahkan molekul maltosa menjadi molekul glukosa. Selanjutnya ada enzim pepsin yang dihasilkan oleh kelenjar pepsinogen yang terletak di lambung atau ventriculus. Dan pepsinogen itu akan bereaksi dengan asam lambung menjadi pepsi. Dan fungsinya itu memecahkan molekul protein menjadi pepton. Selanjutnya ada enzim trypsin yang dihasilkan oleh pankreas yang dialirkan dalam usus 12 jari yang berfungsi memecahkan molekul pepton menjadi asam amino. Selanjutnya ada asam klorida atau HCl atau biasa disebut dengan asam lambung yang dihasilkan oleh kelenjar di dalam dinding lambung yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme tertentu yang masuk. Selanjutnya ada cairan empedu atau vesikel pelea yang dihasilkan oleh hati dan ditampung di dalam kantong empedu, dan dia berfungsi untuk memecahkan molekul lemak menjadi butiran-butiran yang lebih halus sehingga membentuk emulsi. Nah, dan terakhir itu ada enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas dan kemudian dialirkan dalam usus 12 jari. Dan enzim lipase itu dihasilkan oleh lambung, tetapi jumlahnya itu sangat sedikit dan berfungsi untuk memecahkan molekul lipid menjadi asam lemak dan glycerol. Selanjutnya saya membahas tentang sistem respiratoria pada kelinci. Pertama itu udara masuk ke nares anteriores atau lubang hidung yang berfungsi masuknya udara, dan dari masuknya udara itu menuju ke laring, dari laring menuju ke trakea. Trakea ini organ yang berbentuk seperti pipa dan terdiri dari cincin-cincin, dan seterusnya itu menuju ke bronchiolus dan alveolus, dan terakhir
Dari itu masuk menuju ke pulmo atau paru-paru. Saya membahas sistem digosteria pada domba. Dimulai dari Capomoris. Pada hewan ruminansia itu adalah rongga mulut yang meliputi lidah, gigi, langit-langit, mulut, gusi, dan bibir. Nah, itu merupakan tempat awal proses pencernaan sebelum makanan dikirim ke bagian pencernaan yang lebih dalam. Nah, esophagus ini adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung yang membawa makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik. Selanjutnya itu kan ventriculus terbagi menjadi 4 pada hewan ruminansia. Ada rumen, reticulum, omasum, dan abomasum. Nah, rumen itu kan berfungsi sebagai fermentasi serat seperti selulosa dan hemiselulosa pada pakan hijauan, dan dia berbentuk seperti handuk. Dan ternyata dari retikulum fungsinya sebagai fermentasi serat dan absorpsi atau penyerapan PFA, amonia, dan air. Dan itu ada omasum, fungsinya itu grinding atau penggilingan makanan dan filtrasi atau penyaringan partikel besar dan kecil. Nah, dan sebagai penyaringan benda asing hasil dari fermentasi. Terakhir itu ada abomasum. Dia kan disebut juga sebagai lambung sejati, yang fungsinya itu sama halnya seperti lambung pada umumnya, yaitu pencernaan secara kimiawi oleh asam lambung. Selanjutnya itu kan masuk ke intestinum tenue. Nah, di sini yang mana terbagi menjadi 3, yaitu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Selanjutnya itu masuk ke intestinum grassum. Itu dia diolah menjadi feses, dan selanjutnya kita ke rektum sebagai penampungan feses dikeluarkan, dan terakhir itu anus untuk jalannya keluarnya feses. Selanjutnya saya membahas tentang bakteri dan protozoa rumen. Yang pertama, bakteri rumen. Bakteri rumen pada pencernaan domba terdapat 6 bakteri, yaitu yang pertama bakteri selulotik. Contoh spesiesnya Bacteroides succinogenes, Ruminicosus clavefensins, Ruminicosus albux, Butyrifibrio fibrosolvens. Nah, peranannya yaitu menghasilkan enzim selulase untuk menghidrolisis selulosa. Yang kedua, bakteri hemiselulotik. Contoh spesiesnya Ruminicosus sp, Bacteroides ruminicola. Nah, peranannya yaitu mencerna hemiselulosa. Nah, yang ketiga itu bakteri amiliotik. Nah, contoh spesiesnya Streptococcus bovis dan Bacteroides amylophilus. Peranannya untuk mencerna amilum atau pati. Nah, yang keempat bakteri proteolitik. Contoh spesiesnya Bacteroides ruminicola dan Bacteroides amylophilus. Nah, peranannya mendegradasi protein menjadi peptida asam amino NH3. Nah, yang kelima bakteri ureolitik. Contoh spesiesnya Pseudomonas sp dan Dextrinosolvens. Nah, perannya untuk menghidrolisis urea menjadi NH3. Nah, yang keenam itu bakteri methanogenik. Contoh spesiesnya Methanomicrobium mobile dan Ruminantium. Peranannya yaitu menggunakan hidrogen untuk membentuk metan. Nah, selanjutnya saya membahas tentang protozoa rumen. Protozoa rumen itu familinya yang pertama itu ada Isotrocidae. Nah, genusnya itu Isotrichia dan Desitricha. Yang kedua yaitu Opiroscolosidae. Genusnya yang pertama Entodinium, yang terbagi 3, yaitu Bursa, Caudatum, dan Simplex. Genus kedua yaitu Diplodinium. Terdapat 5 jenis, yaitu Polyplastron, Diplodinium, Eudiplodinium, Ostracodynium, dan Eremoplastron.
Yang ketiga epidinium yang terdapat caudatum. Dan yang keempat yaitu Ophiuriscolex yang terdapat caudatus.